البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, yang mana kita masih berada pada penjelasan mengenai amalan-amalan yang disunnahkan di dalam salat. Yang kemarin sudah kita baca matanya, kemudian penjelasan sebagiannya. Kita lanjutkan halaman 229. Kata beliau, wa qaluhu mujafatul adudain wa raf'udz dzira'ain, termasuk amalan sunnah dalam salat, yaitu apa? Barakallahu fikum, merenggangkan dua lengan atas. Jadi gini, paham ya? Ketika sujud, ininya jangan nempel di sini ya, jangan gini tapi renggang gini. Wa raf'udz dzira'ain, dan mengangkat kedua lengan bawah ini, dzira'. Paham ya? Jangan sampai ini nempel di tanah gini ya, atau lantai gini. Karena tasyabuh dengan apa kemarin? Dengan kalb, dengan anjing. Disebutkan dalam hadis, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yabsuta ahadukum dira'ih kan bisatil kalb. Atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salah satu di antara kalian, salah seorang di antara kalian untuk membentangkan kedua lengannya, lengan di bawah ini maksudnya, sebagaimana anjing membentangkannya. Maksudnya ditempelkan ke tanah gini atau ke lantai. Itu enggak boleh ya. Secapek apapun caranya jangan ditempelkan di tanah gini atau di lantai, tapi tetap diangkat. Ini kalau antum capek, jadikan tumpuan adalah paha. Paham ya? Jadi jangan sampai ini nempel gini. Biasanya orang capek atau orang malas kan gini salatnya. Nah, ini dipermisalkan seperti anjing. Paham ya? Jadi termasuk amalan sunnah. Barakallahu fikum. Merenggangkan kedua lengan atas ini adud, dan juga mengangkat dira'in, yaitu lengan bawah ini diangkat. Bukan tempelkan ke tanah gini atau lantai, tapi apa? Diangkat. Dan ininya dijauhkan antara dua sisi ini. Paham ya? Kita lihat penjelasannya. Lima warada fi sifatis salatin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yaftarish bi ra'ih, rawal Bukhari wa Abu Dawud. Sebagaimana yang telah datang di dalam sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu beliau tidak pernah membentangkan kedua lengan beliau. Dhira' itu lengan bawah ini ya. Kalau atas namanya adud ini. Paham ya? Beliau enggak pernah membentangkan dalam artian apa? Nempel di tanah atau di lantai ini enggak pernah. Karena ada apa tadi? Tasyabuh dengan apa tadi? Dengan kalb, dengan anjing. Jadi upayakan kita harus paham ya. Secapek apapun jangan caranya gini, tapi kalau capek, sebagian para ulama telah menyebutkan ininya, sikunya disandarkan ke paha. Gini loh. Paham belum maksudnya ya? Tapi ini tetap apa? Terangkat. Lengan bawahnya tetap apa? Tetap terangkat seperti itu. Naam. Kita lihat riwayat Bukhari wa Abu Dawud. Wa kana yarfa'uhuma 'alal ard. Dan dahulu saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua lengan tadi itu, barakallahu fikum al ard. Nah, maksudnya diangkat di atas tanah, di atas lantai atau tanah. Jadi enggak nempel gini, tapi diangkat. Paham ya? Masyaallah. Naam. Wa yubaiduhuma an janbai, dan beliau menjauhkan kedua lengan tersebut, barakallahu fikum, dari apa? Dua sisi badannya ini. Jadi enggak nempel gini, jauhkan. Sampai-sampai apa?
hatta yabdu bayadu ibtaih, sampai nampak putihnya kedua ketiak beliau. Menunjukkan bahwasanya benar-benar seperti ini, leluasa gini ya. Ini kalau sholat sendirian. Kalau berjamaah semampunya, karena enggak mungkin posisi kita berjamaah kemudian kita ngikut sebelahnya, kan enggak mungkin. Jamaah kan banyak orang, ya kan? Enggak mungkin kan kita langsung sebelahnya kita seenaknya gini, enggak mungkin, semampunya. Yang penting ini upayakan lengan bawah ini tidak nempel ke tanah atau ke lantai tadi itu. Mohon insyaallah ya. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau sholat sendirian upayakan semaksimal mungkin, dan manakala tidak ada udzur yang syar'i atau tidak ada faktor-faktor yang lain yang mengganggu atau menghalang-halanginya, upayakan apa? Renggang tadi itu ya. Dijauhkan lengan atas dari dua sisi badannya ini. Kemudian apa, barakallahu fikum, lengan bawah upayakan terangkat tidak nempel ke tanah. Naam, seperti ini. Kurang lebihnya ya. Naam, sampai-sampai karena benar-benar beliau menjauhkan barakallahu fikum lengan atas tadi itu dari dua sisi badannya tersebut, sampai-sampai apa? Nampak putihnya dua ketiak beliau min wara'ih, dari belakang. Ya, posisinya mungkin aja lengannya apa? Lebar. Karena sebagian pakaian jubah itu kan ada lengannya lebar sehingga barakallahu fikum bisa nampak gitu ya kadang ya. Kalau misalkan pakaiannya pendek misalkan, bukan berarti apa? Bukan berarti tidak memakai pakaian ya. Pakaian dipakai. Naam. Riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwasanya benar-benar beliau ketika sholat itu bersungguh-sungguh dalam mengamalkan amalan sunnah tersebut, tidak bermudah-mudahan, santai-santai atau yang semisalnya. Kita lihat lagi. Qauluhu julusul musalli ala rijlihi al-yusra. Duduknya seorang yang sholat di atas kakinya yang kiri. Nah, jadi seperti antum duduk yang antum saksikan itu, duduk di antara dua sujud, ya enggak? Itu kan duduk iftirash. Namanya iftirash namanya ya. Antum menduduki kaki barakallahu fikum yang kiri, ya enggak? Kemudian menancapkan kaki yang kanan. Ujung kakinya tancapkan gini kan? Nah, paham ya? Namanya duduk iftirash namanya. Iftirash. Ewa. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allama al-musii'a salatah, dikarenakan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengajarkan kepada orang yang dianggap jelek salatnya, karena saat itu orangnya tidak tumaninah ya, salatnya cepat itu ya. Langsung datang Rasulullah, salam. Assalamualaikum. Rasulullah mengatakan waalaikumsalam. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi salat lagi, kamu itu belum salat. Padahal sudah salat. Karena dalam salatnya dia tidak tumaninah, tidak khusyuk atau bermain-main atau yang semisalnya. Barakallahu fikum, akhirnya apa? Rasulullah menyuruh orang tadi agar mengulangi salatnya. Sampai di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk mengajari salat orang tersebut, akhirnya diajarkan kepada orang tadi. Naam. Kita lihat, faqala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, fa idza jalasta fi wasfis shalah, apabila kamu duduk di pertengahan salat, fatma'in, maka tumakninahlah. Maksudnya tenang, tumakninah, khusyuk, dan karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kitabnya ya, simak kalau punya kitab. Naam, waftarish fakhidak al-yusra tsumma tashahhad. Kemudian bentangkanlah pahamu yang kiri, kemudian tasyahudlah. Maksudnya bagaimana? Duduk, menduduki. Ya enggak? Kalau kita duduk di sisi apa? Duduk di kaki kiri kan gitu caranya, dibentangkan pahanya, kemudian kita menduduki apa? Telapak kaki yang kiri kan gitu. Nah, barakallahu fikum, maksudnya adalah iftirash. Kemudian barulah tasyahud. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi bi sanadin jayyid. Naam. Ini namanya duduk apa namanya? Duduk iftirash. Duduk iftirash ini barakallahu fikum, para ulama berbeda pendapat mengenai kapan letak-letaknya dilakukan duduk iftirash tersebut. Pendapat yang kuat wallahu alam dikuatkan juga oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimatullah alaih. Pertama, yaitu duduk iftirash dilakukan kalau dia memiliki dua tasyahud pertama. Paham? Naam. Kemudian kalau dia memiliki dua rakaat saja atau satu rakaat, duduknya iftirash. Salat subuh, salat Id, salat istisqa, salat kusuf, kan dua rakaat semua itu. Duduknya bukan tawarruk tapi iftirash. Paham maksudnya? Nah, kalau tawarruk itu kan kita memasukkan telapak kaki kita yang kiri ke dalam apa? Di bawah telapak kaki, di bawah apa? Barakallahu fikum, kaki yang kanan. Kemudian kita tancapkan ujung kaki yang kanan itu. Itu namanya tawarruk. Paham ya? Tapi iftirash pertama pada apa tadi?
Pertama pada tasyahud awal yang memiliki 2 tasyahud. Kedua yaitu dilakukan pada salat-salat yang memiliki 2 rakaat atau 1 rakaat. Atau dilakukan dalam apa barakallahu fikum sekaligus. Paham belum? Sekaligus misalkan 4 rakaat langsung, 3 rakaat langsung, itu duduknya iftirash. Paham belum? Paham ya? Misalkan 4 rakaat langsung antum, 4 rakaat, salat tarawih lah taruhlah. Salat tarawih kan ada 4 4 3. Nah, kalau 4 duduknya bagaimana kita? Iftirash atau tawarruk? Nah, barakallahu fikum, berdasarkan penjelasan tersebut, nah barakallahu fikum, di duduknya adalah iftirash. Paham ya? Nah, itu yang sekaligus langsung, 2 rakaat langsung. Paham ya? 1 rakaat, 3 rakaat langsung, 4 rakaat langsung misalkan, itu nanti iftirash bukan tawarruk. Paham ya? Adapun tawarruk dilakukan pada tasyahud yang akhir, yang memiliki 2 tasyahud. Ingat ya? Seperti salat apa? Zuhur, salat asar, salat isya, itu memiliki berapa tasyahud? 2 tasyahud. Tasyahud akhir duduknya apa? Tawarruk. Naam, kita lihat biar tambah jelas. Walima rawat Aisyah radhiyallahu anha, dan juga sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yafrush rijlahu al-yusra wa yansib al-yumna, masyaallah. Bahwasanya dahulu Rasulullah SAW membentangkan kaki kirinya dan menancapkan kaki kanannya. Faham maksudnya? Jadi kalau duduk di antara 2 sujud atau duduk tasyahud awal, itu antum bisa bayangkan enggak iftirash? Jadi membentangkan kaki kirinya didudukin nanti. Paham ya? Jadi pantat kita letakkan di atas telapak kaki yang kiri tadi itu. Kaki kanannya ditancapkan. Faham maksudnya ya? Ditancapkan itu. Mau insyaallah ya? Naam. Kita lihat. Itu namanya duduk apa? Iftirash namanya. Kalau tawarruk, bagaimana tawarruk? Kalau tawarruk kita memasukkan, kita duduknya pantat kita letakkan di tanah atau lantai. Nanti sebutkan nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian telapak kaki kita yang kiri kita masukkan bawah apa? Di bawah betis kaki kanan. Ya enggak? Ya kan? Kemudian kaki kanan ujung kakinya kita tancapkan. Sudah ada gambaran insyaallah ya? Tawarruk, iftirash itu istilahnya seperti itu. Kita lihat sini. Rawahu Muslimun. Wa qalu at-tawarruk fi tasyahhud al-akhir. Nah, ini. Tawarruk dilakukan pada tasyahhud al-akhir. Bentuknya bagaimana kita lihat? Lima rawa Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qal, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, wa idza jalasa fi rak'ah al-akhirah, apabila engkau duduk pada rakaat terakhir, qaddam rijlahu nam al-yusra wa nasba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi, masyaallah. Ini jelas sekali ini ya. Nah, barakallahu fikum, apabila seorang duduk pada rakaat terakhir, maka hendaknya dia mendahulukan kaki kirinya, mendahulukan maksud itu didepankan. Kan enggak mungkin kita dudukin. Kaki kiri kita kedepankan posisinya, kemudian apa barakallahu fikum, kita letakkan telapak kaki tadi itu di bawah betis kaki kanan. Ada gambaran insyaallah ya? Ayo. Wa nasbal ukhra, kemudian menancapkan kaki yang satunya, yang kanan. Yang ditancapkan apanya? Ujung kakinya ditancapkan gini posisinya. Kemudian kaki kirinya kan posisinya kan dikedepankan, dimasukkan bawah betis kaki kanan. Wa qa'ada 'ala maq'adatihi, kemudian dia duduk di atas pantatnya. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Pantatnya nempel langsung ke tanah atau ke lantai. Paham maksudnya? Itu namanya tawarruk. Kalau iftirash kan kita pantatnya kita letakkan di mana kalau iftirash? Di atas apa? Di atas kaki kiri kan? Kalau tawarruk di atas apa langsung tanah atau lantai. Nah, seperti itu. Akhrajahu al-Bukhari. Wa fi hadis Rifa'ah bin Rafi' an 'inda Abi Dawud bin Raqam, dan juga di dalam hadisnya Rifa'ah bin Rafi' di dalam Sunan Abi Dawud, fa idza jalasta fi wastis shalah fatma'in waftarish fakhidak al-yusra tsumma tashahhad. Ini kalau ini iftirash yang ini ya. Apabila kamu duduk di pertengahan salat, nah maksudnya kalau terdiri dari terdiri dari 2 tasyahud, pertengahan salat kamu duduk tasyahud awal, nah maka fatma'in, tumakninahlah engkau, waftarish, dan beriftirashlah, bentangkanlah nampahamu yang kiri, tsumma tashahhad, kemudian tasyahud. Ini namanya duduk iftirash. Paham ya gambarannya insyaallah ya? Naam. Wa qalu fi shalat, naam fi sholati wa tabrik, termasuk amalan sunnah di dalam tasyahud. Di
Di dalam salat adalah apa? Bersolawat dan tabrik. Tabrik itu mendoakan keberkahan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala. Tabrik namanya. Tabrik itu namanya mendoakan keberkahan. Nah, paham ya? Jadi dan keliru kalau antum mendoakan orang semoga kamu diberkahi dan mabruk. Ini termasuk lahan kekeliruan orang Arab, bahkan selain orang Arab karena mendoakan mabruk insyaallah. Mabruk itu bukan doa keberkahan ya. Mabruk itu adalah hewan ketika dia itu semula berdiri kemudian kalau bahasa Jawa menderum ya. Menderum atau apa jerum bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa itu? Abu Kasyah. Menderum. Menderum kan? Menderum itu ya. Itu namanya mabruk. Barika yabruku ya. Nah barakallahu fikum. Nah baraka yabruku itu maksudnya adalah menderum semula berdiri jadi apa? Turun ke bawah seperti onta, sapi, kuda atau yang semisalnya. Jadi kalau doakan orang semoga diberkahi mabruk tapi mubarak insyaallah. Ungkapannya gitu mubarak. Adapun yang sudah keliru alf mabruk. Pernah dengar enggak antum? Alf mabruk itu bukan 1000 keberkahan bukan. Karena mabruk itu bukan apa? Bukan doa untuk keberkahan. Kalau keberkahan mubarak. Nah, kalau tabrik baru benar. Karena baraka yubariku tabrik mendoakan keberkahan. Fayusan lil musalli an yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi tasyahhud al-akhir. Disunnahkan bagi orang yang salat untuk bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan pada tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal sampai mana kemarin? Sampai apa? Syahadatain, ya enggak? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ aja. Tasyahud yang akhir, paham ya? Atau tasyahud yang kedua, barulah apa? Barulah dia nanti menambahkan salat Ibrahimiyah. Dikenal dengan salat Ibrahimiyah. Paham ya? Kita lihat. Lima warada annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fi tasyahhud awal wa akhirih. Sebagaimana telah datang bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berselawat atas dirinya pada tasyahud awal dan juga yang lainnya. Ini barakallahu fikum sebagaimana yang kuatkan sebagian ulama, hatta tasyahud awal pun sampai syahadat juga. Sampai apa? Salawat juga. Tapi yang rajih wallahu alam dikuatkan juga Syekh Muhammad Hizam, kalau tasyahud awal cukup sampai syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Paham ya? Tasyahud kedua terakhir tadi baru ditambahi salat Ibrahimiyah. Setelah membaca salat Ibrahimiyah membaca apa? Berlindung dari 4 perkara. Setelah berlindung dari 4 perkara mau tambah doa lagi bisa. Apa doa yang masyhur yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selesai. Paham ya? Itu diantaranya barakallahu fikum doa-doa. Kita lihat di sini. Kama rawahu Abu Awanah fi Shahih wa Nasa'i. Wa qalu ad-du'a fi tasyahhud al-akhir. Dan termasuk amalan sunnah berdoa pada tasyahud akhir. Ini maksudnya berdoa kapan doanya dibaca? Doa ini dibaca setelah berlindung dari 4 perkara itu. Belum. Karena berlindung dari 4 perkara kemarin ternyata apa? Amalan tersebut ada perbedaan pendapat, ada yang kata sunnah, ada yang kata wajib. Paham ya? Oleh karena itu ya mau tidak mau kita baca aja. Biar lebih tenang kita baca. Setelah itu nanti kok imamnya agak panjang, baca doa yang lain. Apakah doanya hanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik? Tidak, doanya bebas. Karena lafaznya umum kita lihat. Lima warada fil hadis umma liyatakhayyar min ad-du'a ma syaa' rawal Bukhari. Kemudian setelah membaca berlindung dari 4 perkara tersebut, maka hendaknya dia memilih doa apa yang dia sukai. Berarti bebas dan ya, doanya bebas, cuman upayakan pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Semaksimal mungkin kita upayakan mempelajari pakai bahasa Arab walaupun lafaz-lafaznya bikinan sendiri tidak masalah. Seperti contohnya Allahumma rzuqna ya Razzaq, Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fi. Doa-doa bikinan sendiri enggak masalah tapi bahasa Arab. Paham ya? Adapun selain salat bebas mau pakai bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Melayu, Sunda, Jawa pun enggak masalah kalau di luar salat. Adapun dalam salat upayakan pakai bahasa Arab. Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat waqad waradat ad'iyatun fi dzalik taqaddam dzikru tarfin minha fi ad-dars at-tasi' falyuraji'. Dan sungguh telah lewat doa-doa yang lain berkaitan masalah tersebut sebagaimana sudah kita lewati, dan sungguh telah datang doa-doa mengenai doa yang dibaca setelah meminta perlindungan dari 4 perkara tersebut.
Nah, barakallahu fikum, sebagaimana sudah kita lewati penyebutan di antaranya yaitu pada pelajaran yang ke-9, falyuraji', jika mau maka lihatlah ke sana. Paham maksudnya ya? Jadi kesimpulannya, membaca doa tersebut bebas atau khusus? Bebas. Intinya upayakan pakai bahasa apa tadi? Bahasa Arab. Dibaca setelah berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu baru antum doa bebas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar juga boleh. Atau doa tadi itu yang Rasul ajarkan kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Wa qalu al-jahr fil qiraah. Mengeraskan bacaan termasuk sunnah. Jadi kalaupun seandainya antum bacanya kok enggak keras, padahal posisinya itu salat yang jahriyah, itu tidak sampai batalkan salat. Paham ya? Maghrib, isya, subuh misalkan, seharusnya apa? Keras kan harusnya. Ternyata antum lupa bacanya pelan, enggak sampai batalkan salat. Kita lihat di sini. Wal jahr fil qiraah, dan mengeraskan bacaan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, Ibnu Qudamah ma'ruf, termasuk salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau punya karangan kitab fikih yang sangat terkenal. Kitab apa? Kitabnya apa? Sebagai rujukan yang sering kita jumpai kalau malam-malam itu. Kitab apa? Siapa yang ingat? Al-Mughni. Kitab Al-Mughni, kitab rujukan, bagus sekali itu ya. Kalau punya harta lebih beli kalau punya harta ya. Nah, karena apa? Kitab bagus sekali kitabnya. Tergantung cetakannya. Cetakan Saudi agak tebal, berjilid-jilid. Kalau cetakan Mesir ya mungkin agak murah harganya, paham ya? Cuman kalau anak sarankan kalau punya rezeki beli yang cetakan Saudi. Karena apa? Karena kalau antum baca itu puas rasanya, karena cetakannya tebal, cetakannya itu kuat sekali gitu loh. Paham ya? Ininya itu enggak kendor. Kalau cetakan Mesir kan kadang dibuka berapa kali langsung rusak biasanya gitu ya. Itu sekedar saran, dan seringnya kalau cetakan Saudi itu akurat. Akurat, mu'tamad, jadikan rujukan, mu'tamad itu ya, enggak ada kekurangan, dalam artian kekurangan cetakan dan semisal, ma'ruf itu ya. Nah, kita lihat qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, al-jahru fi mawadi'il jahr wal israr fi mawadi'il israr. Masyaallah. Mengeraskan bacaan di tempat-tempat yang dikeraskan dan memelankan bacaan di tempat-tempat yang pelan. Kalau yang keras salat apa saja? Bacaan yang keras salat apa aja? Yang dikeraskan bacaannya ketika salat apa aja? Maghrib, Maghrib, isya, terus subuh, zuhur, enggak, Maghrib, isya, subuh itu ya. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, mujma'un 'ala istihbabihi. Telah sepakat para ulama ijma' tentang apa sunnahnya. Walam yakhtalif al-muslimun fi mawadhi'ihi, dan tidak ada kaum muslimin yang berselisih atau silang pendapat mengenai tempat-tempatnya. Maghrib, isya, subuh, enggak ada mengatakan zuhur juga iya, enggak ada. Paham ya? Isya itu bacanya pelan, enggak ada juga. Sepakat semuanya sudah ya. Maghrib, isya, subuh sepakat bacanya keras. Paham ya? Zuhur, asar sepakat bacanya pelan. Itu sudah sepakat itu. Wal aslu fi dzalik, dan dalilnya mengenai hal tersebut. Nah, al aslu sini kadang maknanya dalil. Jadi al aslu maknanya macam-macam. Kalau untuk masalah seperti ini, wal aslu bidzalik wad dalil gitu ya artinya. Nah, wal aslu bidzalik, dan landasannya dalilnya mengenai perbuatan tersebut fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad sabata dzalika bin naqlil khalaf 'anis salaf, dan sungguh barakallahu fikum telah datang mengenai hal tersebut dengan penukilan orang-orang belakangan dari para salaf. Paham belum? Jadi lafaz al aslu itu terkadang artinya sumber, terkadang artinya landasan pokok, terkadang artinya apa? Al-aslu itu dalil. Paham ya? Nah, fal aslu fi hadhil mas'alah, dalil dalam masalah ini ngartikannya gitu. Itu ungkapan para ulama, terkadang seperti itu harus kita pahami. Wa qaluhu mazada 'anil Fatihah. Ini kita baca yang terakhir nih ya. Kata beliau, bacaan selebihnya dari surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah apa hukumnya kemarin? Wajib rukni, rukun. Sehingga jangan ditinggalkan Al-Fatihah ya. Kalau antum salat kok enggak baca Al-Fatihah, enggak sah salatnya. Itu pendapat yang kuat dengan dalil yang sangat kuat. Hadisnya siapa kemarin? Hadisnya Ubadah bin Samit, muttafaqun alaih. Dihafal itu ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Pendek, simple, tapi apa? Kuat sekali. Hadis tersebut mengenai apa? Nah, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat
bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau sholat upayakan jangan nunggu ruku. Kalau enggak ada darurat, enggak ada udzur syar'i, kalau mungkin di belakang ada darurat udzur syar'i, mungkin lagi buang air besar atau buang air kecil, lain lagi pembahasannya. Tapi kalau menyengaja nunggu ruku sangat keliru. Kemudian dia tidak menambah rakaat, dia belum baca surat Al-Fatihah. Kurang. Paham ya? Upayakan semaksimal mungkin surat Al-Fatihah tidak terluputkan. Memang ada silang pendapat, ada perselisihan di antara ulama, namun yang rajih wallahu a'lam sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, dikuatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Hizam dan juga Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i dan juga yang lainnya, bahwasanya surat Al-Fatihah ruknun min arkanis shalah, rukun. Sehingga yang namanya rukun mau tidak mau harus ditunaikan. Selebihnya bagaimana? Selebihnya bacaan surat pendek sunnah. Kita lihat. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, inna qira'atas surati ba'dal Fatihah masnunatun fi rak'atain min kulli salatin la na'lam fi hadha khilafan. Masyaallah. Kata al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, sesungguhnya membaca surat setelah Al-Fatihah sunnah hukumnya, disunnahkan. Masnunah, mustahabbah, mandubah artinya sama. Masnunah, mustahabbah, mandubah artinya sama, cuman beda istilah saja. Hukumnya sunnah fi rak'atain, pada 2 rakaat, min kulli sholatin, pada setiap salat. Mau salat subuh, salat duhur, salat asar, 2 rakaat tersebut disunnahkan membaca apa? Surat-surat pendek atau surat yang dia mampu. Faham maksudnya ya? Nah, adapun 2 rakaat terakhir, duhur, asar, isya, itu kan 4 rakaat. 2 rakaat terakhir cukup Al-Fatihah saja. Naam. Sehingga antum kadang saksikan imam, kenapa 2 rakaat terakhir kok cepat ya? Kok agak cepat, agak pendek? Memang enggak baca surat lagi gitu loh. Kalau 2 rakaat pertama memang agak panjang karena baca surat tadi itu. Naam. Kita lihat. La na'lam fi hadza khilafan. Kami tidak mengetahui dalam masalah ini ada perselisihan. Berarti tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Wa mimma yusan jahrul imam bitakbir, dan termasuk perkara yang sunnahkan adalah apa? Seorang imam mengeraskan dengan takbir. Jadi jangan orang jadi imam kok Allahu Akbar. Nah, ya misalnya kurang keras, dikeraskan Allahu Akbar, biar yang belakang itu dengar. Paham ya? Jadi para ulama sampai menyebutkan kalau ternyata semula dia suaranya keras tapi jamaknya banyak, yang belakang kok enggak dengar, boleh namanya isalus saut, menyampaikan suara. Yang belakang boleh ngikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar sampai belakang. Tapi zaman sekarang cukup dengan speaker. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia pakai speaker, belakang dengar semuanya kan itu. Tapi zaman dahulu ketika barakallahu fikum jamaknya banyak, enggak memungkinkan suaranya keras sampai belakang, yang belakang boleh menyambungkan suara boleh. Paham ya? Tapi kalau suara udah keras, shafnya 2 shaf, 3 shaf, kemudian imamnya sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah, enggak boleh. Itu enggak syariatkan ya. Makmum cukup baca apa? Rabbana walakal hamdu. Itu ingat-ingat, kita lihat. Wa mimma yusan jahrul imam bitakbir, termasuk perkara yang sunnahkan dari seorang imam mengeraskan takbir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara imam fakabbiru, apabila imam takbir, bertakbirlah kalian. Kita takbir pelan, imam keras. Paham ya? Wa bitasmi, dan juga ketika tasmi, apa tasmi? Sami'allahu liman hamidah. Kita lihat sini, liqaulihi wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Masyaallah. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian, yaitu makmum, ucapan apa? Rabbana walakal hamdu. Paham ya? Ini termasuk perkara yang perlu kita ketahui karena ada orang yang klasik keliru. Dia gayanya khusyuk, masyaallah. Sami'allahu liman hamidah, ikutin juga. Sami'allahu liman hamidah. Keliru. Paham ya? Anda pernah jumpa itu ya? Ya mungkin antum juga pernah jumpa, tapi keliru seperti itu. Makmum diam aja. Makmum cukup Rabbana walakal hamdu. Walaupun dia ngikutin Sami'allahu liman hamidah. Enggak dia apa? Tidak dianjurkan. Kalau makmum cukup apa? Rabbana walakal hamdu. Kita lihat. Wa yusar na'mata wa yasna, barakallahu fikum, wa yasir makmum wa munfarid. Makmum dan munfarid memelankan takbirnya. Jadi takbirnya pelan oleh makmum, jangan ikut-ikutan Allahu Akbar, pelan-pelan. Kecuali apa tadi? Isalus saut, menyampaikan suara yang di belakang boleh. Tapi zaman sekarang alhamdulillah dimudahkan dengan adanya apa? Speaker ini ya, atau mic ini ya, sehingga enggak perlu menyambungkan suara, orang kedengaran semua sampai belakang. Faham maksudnya ya? Karena imaman macam-macam, ada suaranya pelan, suaranya keras, sehingga apa yang seperti itu perlu
seperti itu perlu diperhatikan. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, yang terakhir ini imam ketika membaca takbir atau tasmi' upayakan dikeraskan agar makmum mendengar. Na'am barakallahu fikum, nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.